Mana dalilnya? Ada Pak Yesus halo, bilang Pak boleh Nendra. ya? Ya, Ya, halo. halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Saya kejawen, bukan. Oh, kejawen. Oh. Apa itu? Kejawen. Ya, ada yang mau Kejawen. disampaikan Bapak? Ada yang mau Kejawen ini disampaikan, Pak? agama. Saya Kejawen mau ini sampaikan agama nih ya. leluhur. Mohon maaf ya. Mohon saya maaf ya. Sebenarnya semua agama itu ya, menurut saya nih ya, itu semuanya benar. Semuanya benar, Waduh. nggak ada yang salah. Sabar. Tidak Bang. ada yang salah. Ya itu menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain. Tidak ada yang salah. Yaudah, Cuman, saya tanggapi cuman dulu. orang-orangnya aja. Ntar dulu, maaf saya belum selesai. Cuman orangnya aja yang ini apa namanya, yang menjalankan tuh tidak mengikuti ajaran di kitabnya. Padahal di ajaran itu kan semuanya baik. Nggak ada ajaran semua buruk itu, nggak ada. Semuanya baik. Oke, pertama, saya mau Oke. nanya dulu konfirmasi. Anda konsisten dengan omongan Anda atau tidak nih? Semua agama benar, betul? Iya betul, menurut saya. Ini menurut saya. Berarti Yesus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan ya? Itu Tuhan nama, ya nama. Yesus tuh nama Tuhan. Berarti Anda nyembah Yesus. Saya nyembahnya tuh cuma satu. Nggak konsisten nih Bang. Kalau ngedengar Anda dulu. percaya semua agama benar, Anda harus menerima semua Tuhan. Karena menurut Anda Tuhan yang diperkenalkan oleh semua agama itu benar. Tuhan Anda banyak, Siddhartha Gautama, Krishna, Allah juga Tuhan Anda, Yesus juga Tuhan Anda, Sai Baba juga Tuhan Anda, adanya Itu kan Pocong ya nama. Tuhan Anda juga. Itu sebuah nama, menurut aku itu nama. Sebenarnya Emang tuh nama? ada sebenarnya itu ada satu. Itu nama. Brother, Ada ngerti Yesus, nggak dengan omongan Anda sendiri? Tunggu, Anda ngerti nggak dengan omongan Anda? Anda bilang semua agama benar, itu menurut Anda. Iya. Maka ketika Anda Iya. katakan semua agama benar, maka semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Allah adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Siddhartha Gautama adalah Tuhan. Bahkan kalau ada yang nyembah pocong, berarti itu juga Tuhan, gitu loh. Itu konsekuensi logik dari omongan Anda loh. Anda saya uji konsistensinya. Nah, kemudian Anda bilang tidak semua agama mengajarkan, tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Betul nggak itu tadi Anda ngomong? Iya Benar nggak? betul, semua agama itu Nah, sekarang saya tanya, betul. kalau ada agama yang membunuh Tuhan, baik nggak itu agama itu? Apa? Ada agama yang mengajarkan bahwa membunuh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Tidak jahat, itu ada. baik menurut Anda? Kalau membunuh ya salah. Ya kalau begitu Anda nggak sepakat Tidak dengan baik, omongan kalau Anda. membunuh itu Agama tidak Kristen baik. itu agama yang membunuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya berarti menurut Anda Kristen agama salah. Konsisten lah, Bre. Anda kan cowok. Gimana sih? Itu sebenarnya bukan membunuh, itu nggak membunuh, itu nggak membunuh. Oh, nggak membunuh. Kalau gitu, ketika ada doktrin bahwa Bapa Ya. telah menskenariokan, menubuatkan kematian Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang jahat, berarti itu tidak dibunuh. Itu cuman apa? Alegori, ece-ece. Aduh, Bre, kalau nggak ngerti kristologi nggak usah dibahas deh. Saya tuh paling nggak suka sama orang ketika membuat statement itu tidak berpikir dulu. Kenapa? Ya. Konsekuensi logik dari pikiran, dari omongan Anda itu akan blunder kalau Anda tidak belajar dulu. Statement Anda itu, brotherku, mohon maaf ya, izin saya boleh nggak nyampaikan ini? Bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tapi saya kasihan sama Anda. Suaranya putus-putus, Ketika maaf. Nah, gini brother, izin ya. Saya bukan berarti mau merendahkan Anda nih, tapi saya harus memberitahukan ini secara konsekuensi logik. Ada agama yang melegalkan membunuh anak-anak. Apa agamanya? Agama Yahudi. Di mana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Lalu Anda bilang tidak ada agama mengajarkan ketidakbaikan. Ada agama yang boleh mengambil istri orang untuk ditiduri. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambilkan istri orang untuk nabinya. Ada itu. Dalam 2 Benar, Samuel ya? pasal 12 nomor 8. Nah, Benar itu menurut apakah Anda? itu baik? Jadi ketika Anda tidak belajar semua agama, jangan simpulkan dulu agama itu semua benar, agama itu semua baik. Karena kalau Anda bicara baik dan buruk, itu subjektivitas, itu pribadi sendiri-sendiri tuh. Anda tahu tidak suku-suku Eskimo? Suku Eskimo itu di luar sana Enggak mengatakan tahu. baik ketika istrinya melayani temannya yang datang ke rumah. Menurut mereka baik. Tapi apakah itu benar? Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Jadi hati-hati dengan statement saudaraku. Anda mengingkari agama Anda sendiri, kejawen. Kecuali Anda sinkretisme. Jadi hati-hati, statement mengatakan bahwa semua agama baik, konsekuensinya adalah percaya bahwa Tuhan itu banyak. Itu konsekuensinya ya. Tuhan tuh ada satu, sebetulnya ada satu, nggak banyak juga. Iya, Tuhan. Tuhan itu Iya. ada satu. Cuma Iya. nih paham ya,
di Kristen namanya Tuhan Yesus. Kalau di Islam namanya Allah. Dan Ya di pribadinya kan bisa berbeda, gitu. entitasnya kan Itu nggak berbeda. itu Nggak bisa cuman gitu. Anda namanya sok doang tahu, berbeda. Anda ini sok pintar, sok paham, Anda nggak Iya, paham serius apa-apa. nih. Jelaskan kepada saya. Tapi- Udah nggak Kalau Anda apa-apa, mengatakan jangan. sebentar, kalau Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan, itu merujuk kepada diri siapa? Pribadi yang mana Yesus? Itu ini? menurut saya. Merujuk Ibaratnya kepada ya, pribadi. mohon maaf ya. Mohon maaf Menurut ya, mohon maaf Anda, ya, mohon maaf. sebentar saudara dengarkan Ya. saya. Menurut Anda, Oke, siap. nama Ya. siapa pemilik nama Yesus ini? Pemilik ya nama Yesus aja sih itu sebenarnya nama akhirnya tuh ya yang di langit, yang di atas, pokoknya ada Tuhan. Mana ada Cuman- Yesus itu nama manusia. Aduh, sudahlah Anda turun saja ya. Udah Saya gini nggak aja mau brother, maaf mempermalukan ya. Anda. Kita nggak mau mempermalukan Anda. Mohon maaf ya. Betul, Lebih baik betul. belajar dulu. Enggak, tas dulu. Belum. Ya udah, belum. mau apa Ini terakhir nih, terakhir mau maaf, Pak. ngapain? Nih, saya terakhir ya. Sebenarnya tuh Terakhir. ntar dulu nih. Tadi saya ngomong apa terakhir ya. Nih, ibarat di Islam itu kan Yesus. Islam jadi maaf. Brother jangan coba Ibarat di jelaskan Islam- agama orang lain. Ya ampun. Iya, Nanti Anda dimarahin maaf. Kristen loh. Saya sampai ngobrol. Astagfirullah. Dulu. Mohon maaf. Ini sekali lagi saya ngomong ya. Ibarat di Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ibarat di Islam itu Tuhannya Allah. Dan di Buddha tuh yang Midi. Itu hanya sebuah nama. Ibarat nih di Islam di Jawa tuh namanya kan sega. Kalau di Jakarta nasi. Kalau di Sunda namanya kejo, padahal jenisnya tuh sama. Nggak tuh sama-sama bisa, Buddha. nggak Cuma bisa beda nama dikatakan doang. begitu. Sebenarnya tuh ada Ya udah satu. kita maaf. Ya Ibaratnya udah kita nggak begitu. terima itu ya. Itu salah ya. Ya, Maaf ya turun kita aja. nggak Salah terima. itu, Itu salah. Itu menurut Ya saya. udah. Ya udah, Iya. imani aja. Ya imani aja saja nggak itu. apa-apa. Imani. Izin saya turunkan Pak, maaf. Ya udah. Ya imani aja itu. Susah kita, Bre. Makanya saya bilang tuh, bicaralah dari pengetahuan, jangan dari sesuatu yang kamu asumsikan sendiri tanpa belajar gitu loh. Ada aja. Ya, kita membahas tentang umat Kristen katanya tidak boleh berbohong, tapi bohong gitu. Halo sahabat Kris, Betulkah orang Kristen tidak boleh berbohong? Selamat malam. apakah benar orang Kristen tidak boleh berdusta Apakah benar, atau ya? Kristen ini boleh berdusta? Kalau segala hal. ajaran Yesus, Tuhan Yesus ya tidak boleh berdusta apapun keadaannya. Tetap Oke, dosa yang berarti- namanya dusta itu pasti dosa. Begitu. Oke, upah dosa adalah maut ya. Ya, upah dosa adalah maut dan Udah, nggak usah panjang-panjang, Bang. Udah itu aja. Bapaknya iblis. Iya, bapaknya iblis. Oke. Ya, betul. Inilah kenapa tidak mengerti dengan yang disebut dengan situasi dan kondisi, mereka nggak paham ya. Oke, saya konfirmasi dulu apa dia konsisten, teman-teman. Baik, kalau seandainya istrimu mau diperkosa sama penjahat dan dia sembunyi dalam lemari, lalu penjahat bertanya kepadamu, maka kau katakan istrimu ada di lemari? Silakan Kris. Ketika istrimu mau diperkosa, dia bersembunyi dalam lemari, lalu kau ditanya sama penjahat, mana istrimu yang cantik, aku ingin menikmati tubuhnya. Apakah pada waktu itu kau berbohong atau tidak untuk menyelamatkan istrimu? Jujur waktu itu. Jujur katakan, istri saya di lemari gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya kan kasih kasus. Ini kasus yang saya bawa. Katanya dalam segala situasi tidak boleh berbohong. Saya bawa situasi begini. Kalau situasi ini kau hadapi, kau rumahmu kemasukan perampok, tangan kau udah diikat, bini kau sembunyi sama anak perempuan kau yang cantik jelita dalam lemari. Maka perampok bilang, aku lihat kau punya istri cantik. Di mana istrimu bersembunyi? Tapi kau tahu istrimu di mana? Maka pada waktu kau ditanya sama perampok, waktu kau ditanya perampok itu kau jujur atau tidak waktu itu sebagai seorang manusia normal? Ya, kalau secara manusia pasti kita nggak jujur. Cuman kalau menurut perintah Tuhan tidak boleh. Udah. Apapun keadaannya. Berarti ketika kau tidak jujur kau melanggar aturan Tuhan. Berarti menurut Tuhan kau Betul. berdosa berbohong untuk menyelamatkan Berdosa. istri. Berdosa. Makanya aku bilang teman-teman kalian ya udah Berdosa. itu aja cukup ya. Udah. Makanya aku bilang tolong pemerintah negara Indonesia kalau bertemu dengan orang Kristen yang masuk tentara atau jadi intelijen jangan diterima. Tolong ya. Kenapa? Ya, Kenapa saya silakan. himbau begitu? Ya aku lagi Silakan. ngomong sama negara kita, diam dulu lah. Ya. Iya. Kenapa? Bahayanya mereka punya doktrin begini. Suatu saat kalau dia jadi intelijen, rahasia negara dibongkar sama dia. Ya karena mereka nggak boleh berbohong ya, Bapak Presiden ya. Ya. Dan yang kedua adalah
buat kalian istri-istri oten, kalau misalkannya kalau sembunyi, aduh, saya kan ngomong kasihlah kan udah kesempatan selesai. orang mau Udah, ngomong dari tadi kau ngomong. diskusinya udah selesai. Diskusinya sudah selesai. Udah jelas. Udah Apa lagi? selesai. Salah Udah mengartikan selesai. kalau dibiarkan seperti itu. Sudah ya. selesai diskusinya, Kalau Bang. Kan dibiarkan udah nggak boleh seperti berbohong. itu nanti salah menggunakan apa arti di situ. Loh, Ya kan begitu. udah selesai. Makanya Kan udah dijawab. diterapkan sama orang, Buni Rifa. Apapun keadaannya Bang. itu yang dikatakan Tuhan Yesus, tetap engkau berdosa. Iya udah. Iya udah kan tetap udah engkau tuh udah dijawab. berdosa, tidak boleh berdosa. Iya udah. Apapun keadaannya Iya, itu udah. ajaran Iya, dan udah. itulah yang dikehendaki. Makanya diam Iya. dulu. Kau Iya, kalau udah, orang lo ngapain ngomong dijawab itu, lagi? kayaknya ada etika kau nih, Ngapain Rifa, didengerin, Bang? Rifa. Bukan nggak ada etika, ngapain diulang-ulang? Kita kan udah denger. Iya udah nggak boleh berbohong dalam segala hal, udah. Itu kan. Nah, teman-teman denger ya. Jadi Benar, nanti kalau Tujuan Yesus mengajarkan seperti itu, apapun keadaan kita nggak kamu nanya loh harus tujuannya. kamu Nggak ada yang ditanya itu, nggak ada orang Kita nanya nanya itu. itu. Ya, harus. Aduh, birahi banget ini. Kita kan belum nanya lagi, kita cuma mengambil kesimpulan. Tidak demikian ya. Dan ada turun Kalau lagi. Anda berpikir tadi menganjurkan pemerintah orang Kristen tidak bisa diterima sebagai alat negara karena membongkar rahasia-rahasia negara, itu bukan urusan Anda. Tidak ada urusan Anda di situ. Kok bukan urusan saya? Tidak ada hakmu di Yaudah, situ. yaudah Itu deh, urusan yaudah. Kalau gitu saya pemerintah. tanya. Kau so Yaudah, saya hebat tanya. kau nih, Rifa. Kamu hanya seorang Kok so perempuan yang pemikirannya hanya seperti dari laki-laki. Kok malah nyerang? Kan Kocak memang. saya ini kan warga negara Indonesia yang tidak mau negara saya hancur gara-gara doktrin orang Kristen. Iyalah, Bayangkan dirugikanlah nanti kamu negara ini. saya merugikan nanti negara saya mengambil orang Kristen jadi intelijen, ketangkap sama IDF, diikat tangannya. Hei orang Kristen, di mana Bapak Prabowo bersembunyi? Di mana perempuan-perempuan anak-anak bersembunyi? Kami ingin memperkodok mereka. Karena dia orang Kristen, tidak boleh berbohong dalam apapun situasi kondisi. Dikasih tahunya lah lokasi persembunyian kita, rugilah kami. Makanya aku bilang sama negara kita, wahai bapak-bapak pemerintah, kalau nanti misalkannya mau menerima orang Kristen jadi intelijen, tanya ya, kau boleh nggak berbohong dalam kata Yesus? Tidak boleh berbohong dalam segala hal. Jangan terima, karena mereka nanti mengorbankan negara kita demi Tuhannya. Hancur negara kita nanti, babak belur ya, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu. Jelas saja Bahwa- seluruh rakyat Indonesia dirugikan lah. Dirugikan lah. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba datang IDF ke sini ya kan? IDF kan bilang begitu. Menurut salah satu Perdana Menteri IDF kalau nggak bukan Perdana Menteri Israel bilang, ketika ditanya teman-teman, sejauh mana Israel itu? Sejauh tentara kami bisa mengambil tanah, itulah negara mereka. Anjay. Nanti ketika mereka nyampe di Indonesia, ya kan? Terus mereka pengen memperkodok kita, perempuan-perempuannya kita sembunyi dalam Nih, gudang. nih. Datanglah orang Kristen ketangkap. Terpaksa jujur karena Tuhannya yang ngajarin. Begitu diperintahkan Bahaya kita. perang, wahai rakyat Indonesia, mari berperang. Tidak Pak, kami orang Kristen. Bagi kami keselamatan Gak datang boleh. dari mereka. Bagi kami mereka adalah penyelamat kami, maka kami tidak boleh membantai mereka Pak. Maka kami siap jadi tumbalnya. Waduh, kacau Anda ini. Yang parah lagi gini loh, yang parah lagi gini. Kata si Iqbal kan, wahai saudaraku Kristen, kita sedang dijajah, mari kita serbu mereka. Maaf Iqbal, Yesus melarang kami melawan musuh. Jangan melawan orang yang jahat kepada kami. Berdoalah bagi mereka. Kami berdoa aja di gereja ya. Haleluya, Tuhan baik. Lah kita bertempur. Kita tembak-tembakan itu Pak ini. Tembak-tembakan. Dor pakai bambu runcing ya kan? Mereka haleluya. Bahaya juga kita ini ya. Wah. Berdoalah kita supaya mereka nggak mayoritas ya. Ngeri juga nih. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kalau mereka mayoritas ngeri juga kita ya. Kemana kita minta ngadu tuh? Bisa aku diperkosa nih. Ternyata orang Kristen yang nengok. Bantu aku saudaraku Kristen. Maaf Rifa, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan berdoa buat mereka. Yesus baik, Yesus baik. Rifa, apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan aja. Maksud kau apa? Ya tahulah kau maksudnya kan. Wah, bahaya juga ya.
Iya, ini udah tahu nih. Halo Slayer B. Selamat malam Slayer B. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Islam Kristen Slayer B. Kristen. Oke, mau bertanya apa mau berdiskusi? Kita bahas tema aja, tema. Iya, mau berdiskusi Ya, berarti. Silakan lanjut. buka kamera. Iya, silakan buka kameranya, nggak apa-apa. Bisa nggak buka kamera coba? Saya undang nih. Itu saya Jangan undang kalian buka dibawa kamera. bilang takut juga kita, takut kali lah. Kalian bayangkan kalau mereka 80%, kita 20%. Dijajah Israel, kita mana mau mereka ngelawan Israel. Habis kau hancur. Ya, silakan Slayer B. Halo, cantik Slayer B. Ya, halo. Namanya tuh kayak ingat aku Facebook zaman dulu. Ipaca yang abang gitu-gitu. Slayer B gitu-gitu. Halo. Iya. Ah, Iya kok. iya. Iya. Oh, mantap, Ya, mantap. silakan sister. Sister mau nanya atau mau menjelaskan? Lanjutlah. Kalian tadi bahas soal Kristen bisa berdosa ya. Tadi Iya. ini tadi bertanya sama bapak tadi, bilang kalau misalnya dalam perempuan ada maling, terus istrinya sembunyi dari malingnya. Emang pertanyaan gini, emang malingnya mau bertanya sama suaminya, gimana istrimu? Aku mau perkosa istrimu. Aneh, pertanyaanmu yang aneh. Loh, hal itu terjadi hari ini. Itu terjadi. Kalau Anda tidak tahu berita itu, Anda yang aneh. Tadi ini bilang perumpamaan. Anda pernah tidak? Iya, Anda pernah tidak melihat satu kejadian perampokan, satu kasus perampokan di rumah seseorang, di mana mereka semua pada akhirnya dibantai, dan sebelum itu terjadi, mereka diperkaos dulu, mereka diperkosa si istri ini tadi. Bayangkan jika istri Anda, ini realita kehidupan yang terjadi hari ini loh. Enggak ada. Jadi kita bikin, kalian ini terlalu positive thinking, dunia ini mengerikan nih. Jangan terlalu positive thinking seperti itu. Yaudah gini Oke. aja deh, anggaplah nggak pernah terjadi ya. Udah dah, gitu aja. Nah, anggaplah tidak pernah terjadi. Kamu bilang kan pertanyaan saya aneh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang Kristen ada yang datang ke rumah terus Iya. ada suami, gimana istrimu? Aku mau perkosa istri. Aneh. ya udah anggap Sejak aneh, ya kapan udah. begitu? Sekarang iya, udahlah kalau nggak pernah begitu. Sekarang saya tanya, Botol. oh ya udah kamu pinter. Saya botol, kamu Iya. pinter ya. Iya, botol. Hmm. Iya. Iya, kalau teman-teman jangan marah sama dia ya. Kalau dia mengatakan saya bodoh, bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang bicara ya. Karena orang Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya. Hah? Ada Tuhan kan dalam diri orang Kristen kan, Dek? Ada Tuhan. Ah, ya udah. Jadi benar ya teman-teman, jangan marah sama dia ya. Dia nggak tahu apa-apa. Yang menghujat itu Tuhannya ya. Karena kalau ada yang bilang botol, berarti itu bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang ngajarin dia begitu. Jadi jangan marah sama adek ini ya. Oke. Dek, mau tanya, Dek. Boleh nggak orang Kristen perempuan itu kalau sudah nikah minta cerai kalau ditabuk istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kalau nggak boleh? Oh, jadi misalkannya kalau kamu diselingkuhin nggak boleh minta cerai? Itu berarti Kristen yang ada namanya kalau misalnya apa ya? Di dalam keluarga kalau misalnya ada yang begitu, yang kasar sama istrinya, KDRT, itu berarti Tuhan di dalam dirinya itu kurang. Iman dia itu Iya. kurang. Karena Boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Ya, boleh nggak minta cerai sama laki-laki begitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun babak belur nggak boleh minta cerai ya? Nggak ada yang begitu. Loh, Nggak ada, nggak loh. pernah nonton TV sih. Kamu Nih, nggak saya pernah tunjukkan nonton sama berita kamu ya? nih. Nih Dikasih kamu tunjuk kasih ya. saya kasih data nih ya. Ya, coba Kamu tahu dikasih tidak tunjuk. Shirley Cebing, seorang TikToker, mantan istri pendeta, ditabok sama seorang pendeta. Menurut kamu, ketika dia minta cerai sama pendeta yang nabok dia itu, Tuhanmu marah atau Tuhanmu izinkan itu? Berdosa atau tidak berdosa dia itu? Si yang perempuan yang menyelamatkan dirinya ini. Waduh, ngelek. Aku yang ngelek atau dia nih? Aku cuma nengok hidungnya Dia ngelek. aja loh. Dia yang ngelek nih, dia yang Enggak, aku ngelek. cuma nengok hidungnya aja ke atas gitu loh. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya ya. Kencengin tap-tap layarnya. Takutnya kalau kita mulai goyang. Bantu tap-tap layar, bantu Iya. share. Yang belum follow silakan follow nih Riva, silakan follow akun saya. Terima kasih teman-teman Aduh, semua. Yuk. kepental. Jangan marah ya sama adik itu ya. Ya, ketika adik itu mengatakan Uniriva botol, itu adik itu tidak salah.
Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya. Karena mereka berbicara itu menurut pengajaran Tuhan. Jadi kalau dia bilang saya botol, Tuhannya yang ngajarin gitu ya. Kata mereka loh ya, bukan kata saya.